Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini masih tentang dividen yang kumdet di tanggal 10 Juli ya. Sekarang bagian ketiga ya. Bagian pertama sudah saya upload, bagian kedua juga sudah saya upload ya tadi pagi. Nah sekarang yang bagian 3 ya. Jadi emang banyak sekali nih emiten yang bagi-bagi dividen ya dengan kumdet di tanggal 10 Juli. Oke, langsung saja ya. Jadi part 3 ini juga masih ada 3 dividen nih yang dividennya jumbo ya, alias di atas bunga deposito. Seperti biasa sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang mungkin baru saja mampir di channel ini ataupun yang sudah sering mampir di channel ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dan klik loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi sehingga tidak ketinggalan informasi-informasi berharga. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensubscribe dan sering like video di Investor Jelata. Oke, let's go. Emiten pertama ini NCKL ya, Trimegah Bangun Persada, yang baru saja IPO di bulan April ya. Ini perusahaan yang di bidang nikel ya, Harita Group ya, bagian dari Harita Group, dimana revenue tahun 2022 ini naik 16% dan profitnya naik 137% ya. Jadi profitnya gede nih ya, 4,67 triliun. Oke, nah bagaimana di kuartal satunya nih, kuartal 1 2023 revenue-nya itu jadi 4,79 ya. Jadi karena kuartal 1 2022-nya nggak ada nih, nah kan dia baru IPO di April 2023 ya. Jadi di kuartal 1 ini 4,79 ya. Kalau kita kalikan 4 ya, berarti berapa tuh? 19 ya kira-kira ya. 19-an triliun. Gede ya, 19 triliun tadi, yang ini aja di 2022 9,57 triliun ya. Oke. Oke, dan profitnya itu 1,37 triliun ya dalam satu kuartal ya. Kalau kita seragamkan gitu aja ya. Jadi dikali 4 berarti ada sekitar 5,2an lebih lah ya, 5,2an triliun ya. Berarti akan naik juga tuh ya, karena di tahun 2022 itu 4,67 triliun profitnya. Tapi dengan catatan performa kuartal 1, 2, 3, dan 4-nya sama gitu ya. Oke, nah dengan laporan keuangan kuartal 1 tadi ya, kalau di setahun kan itu jadi PR-nya itu 10,6 kali, PBV-nya 3,64 ya, lumayan tinggi. Lalu ROE-nya besar ya, 34,31 dengan DER yang lebih dari 1 nih ya, 134%. Oke, lalu ini kemudian chart dari NCKL ya. Ini jadi bulan April benar ya, IPO-nya. Lalu saya sempat naik dikit ya. Ini kalau nggak salah jumbo ya, dana yang dihimpun ya, hampir 10 triliun ya, 9, sekian triliun ya dana yang dihimpun. Jadi cukup besar dana yang dihimpun dari IPO. Cuman sempat naik sedikit ya, nggak arah nih ya di hari pertama ya kalau nggak salah ya. Lalu turun jauh ya, dan sekarang ada kenaikan sedikit lah ya. Nah ini dia ya, IPO-nya benar ya, 12 April 2022, di mana harganya 1.250 ya di harga penawaran perdananya. Dan dividennya itu 22,18 dan harga saham di tanggal 6 ya, tanggal 6 nih. Untuk di tanggal 7-nya silahkan teman-teman cek lagi ya berapa harganya. Di tanggal 6 itu Rp920 sehingga dividen yield-nya 2,41% ya. Ya lumayan lah untuk ukuran saham yang baru saja IPO ya. Langsung membagikan dividen ya. Bukan 2023 ya, 2022 ini ya. Oh, salah tanggal saya ya. Ini 2023 sih harusnya ya. Ya, jadi April 2023 ya. Ini salah tulis nih saya, harusnya 2023. Oke, emiten berikutnya nih, Electronic City Indonesia, ECI ya, ECII. Dimana revenue dari ECI aja, ini saya sebut ECI aja lah ya. Itu revenue-nya naik 21% dibandingkan tahun 2021 dan profitnya naik 42% ya dibandingkan tahun 2021 ya. Jadi ini udah bangkit ya profitnya ya, karena di pas pandemi ini 2020 udah merugi 20 miliar ya, lalu langsung naik jadi 8 triliun dan sekarang jadi 12 triliun ya. Oke, jadi sudah lebih tinggi daripada profit di tahun 2018 nih ya, sebelum pandemi ya. Di tahun 2019 nih gede 33 miliar karena ada ini nih ya,
non operating income ya, 17 hampir 18 miliar nih. Ya. Karena di tahun 2022 nih kan non operating income-nya minus 6 miliar ya. Jadi yang tahun 2019 ini besar karena ada non operating income ya. Biasanya mungkin karena ada selisih kurs atau mungkin jual aset atau apa ya. Harus dicek lagi lebih detail ke laporan keuangannya. Oke, untuk kuartal 1 2003-nya revenue-nya naik 17,5% dan profitnya naik ya 135%. Wah. Bagus nih berarti kuartal satunya ya. Dan untuk PR-nya itu 13 kali ya, dimana ini bisa dibilang kecil ya kalau dilihat history 6 tahun ke belakang ya, karena sempat sampai 157 kali nih ya, luar biasa ya. Lalu 39 kali, ada 52 kali juga nih tahun 2022. Dan PBV-nya rendah ya, 0,43 ya. Ini juga bisa dibilang rendah karena sempat menyentuh 1,12 nih ya. Dengan ROE ya tidak terlalu besar, ROE-nya 3,21 dan DR-nya 42%. Lalu kalau kita lihat chartnya kurang enak ya chartnya karena banyak gap down gini ya. Gap down. Gap up-nya mana nih, nggak ada gap down aja nih ya. Nah tapi kalau mulai dari ini sih chartnya enak nih ya, mulai dari Maret ya, nggak terlalu loncat-loncat gitu ya, gap down gitu ya. Dan di sini ada volume gede banget ya di tanggal 6 nih kayaknya ya. Ada volume gede banget tapi harganya tidak terlalu naik ya. Oke, mungkin di situ ada akumulasi mungkin ya. Karena cukup aneh karena volumenya naik tapi harganya tidak naik ya. Oke, jadi Eci ini sudah lama ya IPO di tahun 2013 tapi baru 4 kali ya memberikan dividen ya, termasuk tahun ini ya. Dan tahun ini itu dividen payout ratio-nya 47% dari laba di tahun 2022 ya. Jadi terakhir di tahun 2016 ya, sekarang baru bagi lagi setelah 7 tahun ya. Dengan dividen Rp5 dan harga saham terakhir di tanggal 6 itu Rp400 sehingga dividen yield-nya ya kecil lah ya, 1,25% saja. Oke, emiten berikutnya. Nah, ini dari logistik ya, shipping ya, Samudra Indonesia dan Korea Tiker SMDR. Di mana revenue di tahun 2022 naik 77% dan profitnya naik 137% ya. Oke, di mana tahun 2021 growth-nya 2.836 ya, karena di tahun 2020 dia itu merugi ya. Tahun 2021 profit 1,3 triliun sehingga growth-nya dihitung tuh 2.836%. Bagaimana kuartal satunya? Kuartal satunya performance-nya agak menurun ya dari sisi revenue dibandingkan di tahun 2022 ya, turun 11% dan profitnya turun 50%. Oke, kalau kita lihat rasionya PR-nya 3,91 ya. Bisa dibilang tidak terlalu tinggi ya karena sempat ya rata-rata di 9 ya. Ini 9 kali, di tahun 18 dan 17 juga 9 kali ya. PBV-nya 0,6 ya. Oh ya, kalau PBV-nya termasuk ya dibilang tinggi ya karena sebelumnya paling tinggi ya di 0,6 ini ya. Malah dia sempat 0,27 nih ya. Lalu ROE-nya 15,34% dan DR-nya 0,75 ya. Dimana SMDR ini kalau kita chartnya bisa dilihat dia bagger ya. Multi bagger malahnya dari berapa nih, di bawah 100 ya sampai ke 700-an hampir 800 nih ya. Ya, apakah teman-teman ada yang pernah merasakan gurihnya cuan dari SMDR nih ya? Kalau saya nggak kebagian gitu ya, nggak berani masuk gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang pernah cuan di SMDR silakan tulis di komen ya. Kalau nggak salah satu penonton di Investasi Jelata ada yang pernah ngomongin soal dividennya SMDR ya kayaknya. Oh, mungkin beliau yang sempat cuan besar nih di SMDR ya. Nah, puncaknya itu di bulan Juni lah ya, Juni 2022, lalu dia turun ya, tapi turunnya sekarang sudah mulai melanda ya, ini lebih ke sideways ya. Dan dia juga sudah break resisten yang di sini nih ya, sudah break resisten di sini ya. Jadi kalau bisa bertahan di sekitar harga 390 ini mungkin dia akan naik lagi ya, uptrend ya.
Oke, di mana SMDN juga rutin ya membagikan dividen ya. Nah, ini kenapa di tahun-tahun di bawah 2017 ini gede banget ya. Kalau nggak salah dia stock split ya. Nah, dia sempat stock split ini di tahun 2023 ya. Awal Februari apa Januari nih di sini. Itu dia sempat stock split. Oke, nah di tahun 2022 ini dividen payout ratio-nya 20% ya. Jadi 20,74% dari laba tahun 2022 akan dibagikan sebagai dividen, yaitu sebesar Rp30 per lembar saham ya, dimana harga saham di tanggal 6 ditutup di harga Rp394 sehingga dividennya termasuk jumbo ya, sebesar 7,61%. Oke, kita ke emiten berikutnya, U5 Nitra dengan kode ticker unik ya. Ini bergerak di bidang jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan ya. Dimana revenue di tahun 2022 naik 33% dan profitnya naik 342% ya. Ya, ketika batubara booming ya, otomatis yang bidangnya juga ya di jasa pertambangan maupun penyewaan alat ya, ketiban cuan juga ya. Jadi nggak heran kalau profitnya naik sebesar 342%. Di kuartal 1 performance-nya masih baik ya, revenue-nya naik 34% dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 dan profitnya juga naik 65% dibandingkan kuartal 1 2022. Kalau lihat PER-nya ya, itu tadi kalau disetahunkan kuartal 1 2023-nya tinggi banget ya, 42,53 nih. Padahal di tahun 2022 dia 7,97 ya. Oke, lalu PBV-nya 1,42, ROI-nya relatif kecil ya, 3,31 dan DER-nya 0,75. Ya, unik ini kalau dilihat chart sih nggak enak juga ya. Oke. Kecil-kecil gitu nih, sekarang juga naiknya tajam banget ya. Dari bulan apa nih? Mei ya, dari bulan Mei naik cukup tinggi nih ya. Oke. Jadi kalau masuk sini agak ngeri-ngeri juga ya kalau saya ya. Tapi kalau teman-teman yang mungkin berani ya, silakan dipelajari ya tentang perusahaan unik ini ya. Dimana dividennya sebesar Rp3,65 dan harga sahamnya di tanggal 6 itu Rp165 sehingga dividen yield-nya 2,21%. Dan ini lumayan ya karena dia juga baru IPO nih tahun 2021 ya dan sudah bisa membagikan dividen. Dividen perdana nih berarti ya. Oke, lanjut ke emiten berikutnya yang sudah pasti teman-teman sering dengar juga ya kalau saham ini ya, Era Jaya Swasembada. Di mana Era di tahun 2022 revenue-nya naik 13,8% tapi profitnya hanya naik 0,05%. Di kuartal 1 revenue-nya naik 28% tapi profitnya turun ya 20% ya dibandingkan Q1 2022. Oke, PR-nya bisa kita lihat 8,1 kali ya. Di tahun 2022 dia 6,15 ya. Sempat sampai 57 nih. Ya, 19 ya. Jadi masih kalau dilihat histori 6 tahun ke belakang ya masih bisa dibilang rendah ya karena dia sempat sampai ke 19 kali dan juga 57 kali. Lalu PBV-nya 1,01 ya. Sempat sampai ke berapa nih dia? 1,48 ya tingginya. ROE-nya 12,39% dan DER-nya lumayan besar ya, 1,75 nih. Era ini juga sejak apa nih ya? Setelah pandemi dia yang IHSG drop, semuanya drop ya, dia naik terus nih ya, sampai bulan apa nih? Mei 2021 ya. Lalu dia turun ya. Dan sekarang mulai ada uptrend lalu ini kayaknya lagi istirahat lah nih, akumulasi mungkin mau akumulasi lagi ya sebelum naik lagi. Jadi belum ada perubahan sih, belum ada resistance yang di break ya. Jadi ini masih low ya, bikin new low terus ini ya. Tapi di sini udah mulai higher low nih ya. Jadi mungkin kalau ini tidak terpatahkan ya uptrendnya ini dan bisa tembus resisten yang di sini, mungkin itu bisa dijadikan watchlist teman-teman ya, si Era ini ya.
Oke, era ini juga rutin membagikan dividen ya. Dia IPO di akhir tahun 2011, lalu tahun 2013 sudah membagikan dividen. Ya sempat bolong ya 2020 ya, dan juga 2014 ya. Tapi ya bisa dibilang rutin lah membagikan dividen. Dan tahun ini dividennya Rp19 ya. Dan harga sahamnya itu di Rp480 sehingga dividennya lumayan ya, 3,96%. Oke, emiten berikutnya KDSI alias Kedaung Setia Industrial ya, dimana ini perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga ya, seperti panci, ada juga piring gitu ya, gelas ya. Dimana revenue dari KDSI ini di tahun 2022 naik 4% dibandingkan 2021 dan profitnya naik ya 9%. Kuartal 1 2023-nya revenue-nya turun sedikit 1,52% dan profitnya juga hanya turun sedikit ya 0,36%. Dimana PR dari KDSI ini 7,51 ya. Bisa dibilang sudah cukup premium ya kalau 7,51 ya, karena 6 tahun terakhir ya dia di paling tinggi di 7,39 ya. PBV-nya masih rendah 0,64, ROE-nya lumayan 8,56% dan DER-nya 0,76 ya. Dan kalau dari chart ya ini masih uptrend ya, uptrendnya belum patah nih ya sejak 2020 nih ya. Oh iya, sejak 2020 nih ya, awal 2020 dia cenderungannya uptrend ya. Dimana tahun ini dividennya sebesar Rp75 dan harga saham di hari Kamis itu 1.251 sehingga dividennya juga termasuk jumbo ya 6,17%. Jadi KDSI ini 3 tahun terakhir ya rutin membagikan dividen ya. Sebelumnya dari tahun 97 nggak pernah ya, baru ngasih lagi tahun 2021. Dan setelah itu rutin ya tiap tahun. Oke, emiten berikutnya dari perusahaan asuransi ya, asuransi Dayin Mitra dengan kode ticker ASDM, di mana revenue ASDM naik 3% ya dibandingkan tahun lalu, tapi profitnya turun 8%. Di kuartal 1 revenue naik 17% dibandingkan kuartal 1 2022 dan profitnya juga naik ya 49% dibandingkan kuartal 1 22. Di mana PR dari ASDM ini 14,06 ya, termasuk tinggi ya, paling tinggi nih ya, dibandingkan histori 6 tahun terakhir. PBV-nya 0,51 ya. ROE-nya tidak terlalu besar 3,65 dan DER-nya 1,45. Nah, ini ASDM tadi mirip yang mana tuh ya? Yang ada gap down, gap up-nya ya, terlalu banyak ya. Tapi ini sejak apa nih? Bulan Juni. Ya, Juli lah ya, Juli. Itu chartnya sih udah lumayan enak dilihat ya, tapi dia cenderungnya sideways-nya di setahun belakangan ini ya. Volume juga volumenya lumayan lah, masih bisa dibilang liquid ini ya. Oke, nah ASDM ini rutin ya bagikan dividen ya, bisa dilihat historinya udah sering banget bagikan dividen, dimana tahun 2022 ini dividen payout ratio-nya 68%. Sehingga per lembar sahamnya itu Rp66 dan harga saham di tanggal 6 Rp990, sehingga dividen yield-nya juga termasuk jumbo ya sebesar 6,67%. Demikian informasi emiten-emiten saham yang akan memberikan dividen dengan kumdet tanggal 10 Juli ya. Jadi ini bagian terakhir, part 3 ini yang terakhir. Tidak ada part 4-nya ya. Oke. Kecuali ada ntar tiba-tiba ada ini lagi ya. Kayaknya sih udah nggak ada ya. Kecuali ada yang di bawah 1% nggak saya masukin ya, kalau dividen yield di bawah 1%. Oke, demikian informasi dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelas.